هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, keluarga besar dari Bani Syamsi Karsibah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya mengajak untuk terus menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kekuatan fisik jasmani, dan ini adalah karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat fisik jasmani kita bisa menghadiri majelis silaturahim ini, dan juga kita bisa ngaji ngawarwi barang kang aji, dan mudah-mudahan silaturahmi kita dan juga ngaji kita, thalabul ilmi kita ini mendapatkan ridho, kemudahan dari Allah, dan kita mendapatkan kekuatan tarikan di antara kita, yaitu tali ukhuwah, tali silaturahim yang tak akan putus sampai yaumul qiyamah. Dan kelak di kampung akhirat mudah-mudahan panjenengan sedaya mangke yaitu dikumpulkan lagi dengan nikmat kebahagiaan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang mana kenikmatan yang akan datang yang ada di pasca hari kiamat itu nanti itu tidak akan bisa terbayangkan oleh mata kita, sejauh mana kenikmatan dan kelezatan nikmat mata kita, maupun tidak akan mampu terdengar hari ini, dan sangat-sangat luar biasa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di kampung akhirat. Maka dari itu, bahwa hari ini, saat ini adalah saatnya kita menanam, yaitu menanam kebaikan, termasuk kita menjalin rasa ukhuwah. Betapa beratnya perjalanan dari rumah di saat mendung menggelayut dari arah timur yang luar biasa. Kemudian hujan deras begitu luar biasa. Sampai suatu ketika saya menunggu hujan yang derasnya begitu, kapan ini redanya? Sehingga saya harus tetap memakai jas hujan itu. Dan alhamdulillah bisa sampai di sini. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kemudahan dan kemanfaatan diri kita saat ini. Yang berikutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah, junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas karena petunjuknya, atas karena teladannya, dan juga perintah yang sangat agung yang telah disyariatkan olehnya, yaitu terkait dengan silaturahim dan bagaimana membangunnya. Ini luar biasa. Kita diantaranya adalah bagian dari yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihil arda ba'da mautiha. Jadi yang namanya turun hujan itu sudah menjadi hal yang lumrah. Termasuk nalikane Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan matahari ini menjadi, bumi ini menjadi terang benderang, itu adalah bagian dari karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang tidak beriman itu hanyalah sifatnya galau saja. Termasuk sampun dipuncap oleh Allah. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi sedikit-sedikit merasa apa? Merasa galau. Sidik-sidik merasa ribut dan lain sebagainya. Maka dari itu mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Ada request materi pada kesempatan kali ini, di saat ngaji kita kali ini, yaitu terkait dengan akikah. Oke, akikah ya, ada request begitu ya. Tapi nanti kita bisa perlebar kembali. Terkait dengan akikah itu apa? Terkait dengan akikah itu adalah bagaimana kita bisa mengelola rumah tangga kita ini berawal dari rasa cinta pada anak atau bayi kita yang baru lahir. Ini terutama generasi-generasi muda atau pasangan-pasangan muda yang mana Bani Syamsi Katsibah ini mesti nanti akan meneruskan generasi-generasi berikutnya begitu. Supaya terus tersambung silaturahminya, maka harus dibangun, yaitu diantaranya adalah waladan salih utawi salih salihan utawi dzurriyyatan salih salihatan begitu. Nah, untuk supaya menjadi generasi anak-anak atau bayi yang terlahir dari darah daging kita, maka mulai dari lahir itu harus disesuaikan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Nah, ini kita menyinggung sedikit dulu ya terkait dengan akikah. Apa itu akikah? Akikah itu berakar kata dari akka yaiqu, ketemu akikah. Akka yaiqu utawi mangkeh kepanggih akikah itu adalah hubungannya itu terkait dengan rambut bayi. Rambut bayi, Pak. Jadi rambut bayi itu kesannya kan pada saat bayi lahir itu, bayi itu rambutnya perlu untuk dipotong, maksudnya begitu. Nah, kapan saat motongnya dan bagaimana mengiringi pada saat jabang bayi anak kita yang baru lahir. Atau mungkin barangkali cucu-cucu panjenengan yang saatnya lahir. Sehingga kita harus pahami dulu, ya begitu. Ini ya, akar kata akikah itu berasal dari kata akka yaiqu kemudian kepanggih akikah. Jadi akikah itu adalah sebenarnya makna secara umumnya adalah memotong rambut bayi, ya betul ya, sampai gundul, sampai bersih begitu. Sampai bersih itu dalam rangka menghilangkan, Pak. Jadi menghilangkan kotoran maupun terkait dengan meninggalkan hal-hal yang nanti bisa menjadikan buruknya perkembangan si bayi itu. Sebenarnya itu secara umum. Jadi dipotong, dibersihkan. Bersamaan dengan itu, sunnahnya adalah memotong hewan domba atau kambing. Nah, gitu. Jadi ini maknanya begitu, akikah. Hal ini sebagaimana dalam sebuah keterangan dari Salman bin Amir Al-Dabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ghulami aqiqatuhu fa ahriqu anhu daman wa amitu anhul adza. Rawahul Bukhari. Saya temukan hanya di kitab-kitab selain hadis sahih Muslim, Pak. Saya cari di hadis Muslim tidak ada. Tapi ternyata memang di hadis kitab-kitab yang riwayatnya itu selain Muslim. Jadi di Bukhari, kitab Bukhari dan kitab-kitab yang lain termasuk Nailul Awtar. Yang saya Muslim tadi saya cari-cari itu saya belum temukan, Pak. Atau memang sebagian besar hadis-hadis terkait dengan akikah itu riwayatnya adalah Bukhari. Kemudian ada yang lain selain Muslim begitu. Artinya begini, keterangan dari Salman bin Amir, suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh mekaten. Pada anak yang baru lahir, ya,
ada anak yang baru lahir, itu dalam tanda kutip muhaddisin atau ahli hadis itu memaknai wajib atau harus diaqiqahi, Pak.